Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami semua ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah qabla kulli syai', alhamdulillah ba'da kulli syai'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lahu syai' minallah wallah laisa kamitslihi syai'. Bapak, ibu-ibu, saudara jamaah Damai Indonesia TV One yang dimuliakan Allah. Tema kita hari ini bicara tentang menyambut bulan suci Ramadan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, warga Lampung yang tercinta. Nyo kabar? Kurang kompak. Nyo kabar? Nah, itu jawabannya. Wawai, gitu Bu ya? Alhamdulillah. Naam. Kaifa nastaqbil syahra Ramadan? Bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan? Ada satu ungkapan menarik dari Al-Imam Abu Talib Al-Makki. Beliau mengatakan faman lam yakun li batinihi kamalu zahirihi fahuwa mut'imul badan katanya. Orang kalau beribadah tidak faham maknanya, maka yang terjadi adalah dia hanya lelah fisiknya, tidak mendapatkan esensinya. Dia tidak paham nilai-nilai di balik ibadah itu. Apa pesan moralnya? Nah, saya ingin di waktu yang singkat ini, saya ingin sampaikan 5 esensi Ramadan. Supaya kita paham bagaimana cara berinteraksi dengan bulan ini. Catat baik-baik. Yang pertama, Bu. Assalamualaikum. Masih hidup nggak nih? Yang pertama, makna Ramadan huruf ra, yaitu riayatul qurbah billah, menjaga kedekatan dengan Allah. Puasa ini syariat yang udah lama banget. Sebelum Nabi Muhammad diutus sudah ada syariat puasa nabi-nabi terdahulu. Imam Asy'arani mengatakan dalam Irsyadut Talibin, di antara yang awal-awal melakukan puasa adalah Nabi Adam. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Itu disuruh puasa. Jangan dekat-dekat pohon terlarang. Disuruh puasa. Jangankan mencicipi, dekat saja tidak boleh. Lihat kata-katanya. Ketika Nabi Adam berpuasa, seolah-olah jarak Nabi Adam dengan Allah dan pohon itu masih dekat. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Kalau saya menunjuk ini berarti jauh atau dekat? Dekat. Nah, ketika Nabi Adam digoda oleh iblis, fawaswasalahu masyaitan. Iblis ngegoda, Nabi Adam dan Hawa mencicipi pohon terlarang, berbuka sebelum waktunya. Ayatnya berubah. Tidak menggunakan kata ini tapi kata itu. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Allah bilang, hei Adam dan Hawa, bukankah aku sudah mengatakan bahwa jangan kalian mendekati pohon itu? Coba lihat. Dari ini menjadi itu. Ketika puasa ini jarak Adam dengan Allah dekat. Tetapi begitu Nabi Adam berbuka sebelum waktunya, ayatnya berubah dari ini menjadi itu. Itu bermakna jauh. Ismul isyarah lil ba'id. Apa kesimpulannya? Para ulama bilang puasa itu riayatul qurbah billah, mendekatkan hubungan kita, menjaga kedekatan hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama, ra. Setelah huruf ra ada huruf apa lagi, Bu? Mim. Apa makna mim? Muamalatul jinan bimaidatir rahman.
bulan ini bulan mengenyangkan rohani. Jadi yang dikenyangkan rohani. 11 bulan yang kita kenyangkan jasmani. Makan apa enaknya, sarapan apa enaknya, lauk siang apa, nanti nambuh pakai lauk apa, betul? 11 bulan ceritanya jasmani. Kita tidak pernah menyolek rohani, mendandan rohani, mengglowingkan rohani. Nah, kita punya roh dalam diri kita nih cemburu. Karena dia tidak pernah diperhatikan. Maka Allah menyediakan 1 bulan yang khusus di dalamnya mengenyangkan rohani. Bulan apa itu? Ramadan. Anda bisa lihat, makan haram, minum tidak boleh, hubungan badan berdosa. Tetapi semua yang kebutuhan rohani halal. Semua kebutuhan fisik gak boleh. Makan dilarang, minum gak boleh. Material food tidak boleh. Junk food tidak boleh. Tetapi yang boleh spiritual food. Tarawih, baca Quran, tadarus, iktikaf, witir, sodakoh, zakat fitrah. Semuanya makanan rohani. Bulan ini bulan mengenyangkan rohani. Masalahnya ketika Ramadan, tren yang muncul bukan rohani tapi jasmani. Takjil war katanya. Perang takjil. Ibu-ibu mulai 1 Ramadan udah sibuk ngelis. Hari pertama lauk sayur lodeh. Hari kedua sayur asam. Hari ketiga, ya Bu ya? Bu, besok Ramadan coba dirubah. Malam ke-1 diskusi sama laki. Bang kita iktikaf di mana ya? Malam kedua, bang kita tarawih di mana ya? Malam ketiga, bang kita ngejar kajian, dengerin kajian ustadz di mana ya? Canggih gak Bu? Keren gak Bu? Insya. Terus gak masak ustadz? Gak usah Bu. Iya, catering aja. Alhamdulillah. Yang ketiga huruf apa? Ra, mim, dhad. Dhabatun nafas bita'dibil imsak. Bulan ini bulan kita mendidik rohani. Mendidik nafsu. Disapih. Nafsu ini kata para ulama katifel. Seperti bayi. Bayi kalau tidak disapih. Ampe tua nyusuk. Bapak ketawa tuh Bu. Bayi kalau nggak disapih sampai tua nyusuk. Nafsu kalau tidak disapih nggak kenal kata enggak. Pengennya terus. Ramadan datang itu mendidik nafsu agar menidakkan yang boleh, mengharamkan yang halal. Supaya nafsu terlatih. Nih, dhabtun nafas bita'dibil imsak. Yang keempat, huruf apa? Alif, al-ittisaf bi sifatillah. Panjang pembahasannya, saya singkat saja. Intinya begini. Maknanya adalah di bulan Ramadan kita disuruh untuk menginstal, mengunduh sifat-sifat baik. Yang sifat-sifat itu berasal dari Allah. Selama ini kita mengimitasi, menduplikasi, mencontoh sifat binatang. Coba sifat binatang buas apa? Pengen menang sendiri, membunuh karakter orang, memenangkan egonya. Itu tabiat sifat hewan buas. Sekarang sifat binatang ternak apa tabiatnya? Pengen tidur nyenyak, makan banyak, kawin banyak, tidur banyak, binatang ternak. Kita disuruh untuk mendelete sifat-sifat itu dan mengunduh sifat-sifat baik. Karena selama ini yang kita unduh 2 sifat binatang itu, bukan sifat baik dari Allah. Yang terakhir yaitu huruf nun. Maknanya adalah nailut taqwa. Ramadan adalah bulan memperoleh ketakwaan. Dan takwa ini bukan simsalabim abrakadabra. Dia mesti mujahadah terus menerus. Makanya ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan la'allakumut taqwa, tetapi tattaqun. Menunjukkan untuk dapat takwa orang mesti berproses. Lil istimrar.
Masya Allah, tabarakallah, begitu berat. Mudah-mudahan dengan memahami esensi ini kita bisa memaknai Ramadan dan bisa menyambut Ramadan dengan iman dan kelapangan jiwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Satu ilmu bagi kita semuanya, ilmu baru bagi kita semuanya. Ternyata apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustadz Azhari Nasution, ketika kita lapar-lapar berpuasa, kita tidak minum, kita tidak makan, namun di balik itu justru kita mengenyangkan rohani kita, merawat rohani kita. Mudah-mudahan kita selalu bergembira dan siap untuk menyambut bulan Ramadan yang beberapa hari lagi kita akan rasakan. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan buka sesi tanya jawab kepada para jamaah untuk dipersiapkan pertanyaan terbaiknya dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kami. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Vicky Antiko sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah, kembali lagi dengan saya Ustadz Vicky Antiko dan hari ini kita akan membagikan hadiah dari Luwak White Coffee. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya silakan angkat tangan dan nanti saya akan menunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya ialah, dengarkan baik-baik siapa orang yang beruntung kali ini. Sebagai seorang mukmin, sikap apa yang dilakukan ketika bulan Ramadan tiba? Baik. Kami persilakan kepada ibu yang berkerudung merah. Baiklah, silakan ibu. Mohon maaf, sebutkan nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Cahya, Ustadz. Saya dari Kemiling. Oke. Apa jawaban dari pertanyaan saya tadi? Izin menjawab Ustadz, jawabannya yaitu bergembira. Alhamdulillah. Bagaimana ibu-ibu? Benar, alhamdulillah. Anda berhak mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Dan juga bagi dua bersama Ustadz. Terima kasih. Baiklah, jangan kemana-mana.